Sebenarnya ada juga yang dalam tanda kutip ini yang malah kemudian aku bukannya gimana ya, aku sebenarnya agak kurang suka gitu. Ada beberapa oknum lah suka ngetes gitu, sok ngetes gitu. Di situ memang ada beberapa spot yang masih kelihatan kayak ada bekas darahnya di situ, kayak gitu. Dan itu ada yang mungkin pengen eksperimen, ngetes keberanian, ngetes ilmu, itu dikasih jeruk nipis, Pak. Biar Kayak apa? gitu. Katanya mitosnya kalau bekas darah itu dikasih jeruk nipis atau dikasih garam, nanti rohnya teriak. Arwahnya itu jadi kayak bereaksi Iya, lah iya, kayak iya, gitu. iya. Mungkin pernah dengar kayak gitu itu. Belum pernah, aku baru kali ini. Baru kali ini. Ada seperti itu. Jadi mitosnya itu ini sering dilakukan misalnya orang-orang kurang kerjaan itu ada bekas tempat kecelakaan gitu kan, di situ ada bekas darahnya, itu biasanya dikasih jeruk nipis atau kalau enggak dikasih garam. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di Semedi, seputar misteri di mana-mana. Masih ada saya Reno Venadi dan juga saya Mas Yus. Iya, sang dukun bimbel kita. Dan juga teman-teman, terima kasih yang udah buka video ini ya. Baik lu sengaja maupun tidak sengaja, karena di sini kita akan membahas misteri-misteri yang ada dimanapun juga. Sementara karena kami belum ada sponsor dan belum punya penghasilan, kita masih membahas secara di sini saja. Kalau udah ada yang sponsorin, nanti ada built-in, bolehlah kita penelusuran. Boleh. Atau mungkin mau ada yang menyponsori juga. Boleh sekali, kita akan membuka sangat lebar pintunya ya. Harganya nggak mahal kok, yang penting rutin. Ya teman-teman, seperti biasa di Semedi kita akan membahas tadi seperti gue bilang pengalaman kejadian-kejadian mistis, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, ataupun cerita-cerita yang tidak bisa dijelaskan. Unsolved Misteri, karena kalau dia bisa di-solve bukan misteri lagi jadinya ya, cuman problem. Episode kali ini spesial banget karena kami berdua ini orang Jogja. Kita akan membahas rumah kita. Dan kebetulan kita juga lagi kangen Jogja ini. Betul. Kayak gitu. Kita akan membahas tempat-tempat angker di Jogja. Iya. Tempat-tempat angker di Jogja ini memang banyak ya. Wah, akeh tenan. Nah, tapi dimulai seperti biasa, kita mulai pembahasan dari Jogja tuh kan terkenal mempunyai tradisi ataupun kebudayaan yang sangat Pak ya? Sangat kental dan sangat panjang. Iya nggak sih? Maksudnya betul. sebagai sebuah daerah, Jogja itu dulu sudah ada dari zaman kerajaan Mataram, bahkan sebelum Mataram Islam ya. Masih Mataram yang pertama kali yang dibentuk oleh Panembahan Senopati. Terus kemudian pecah menjadi Mataram Islam, ya kan? Bukan pecah sih. Setelah menjadi Mataram Islam menjadi pecah antara Solo dan Jogja. Sebenarnya sih yang benar itu Solo Jogja dulu. Baru kemudian muncul kerajaan Mataram Jogja. Iya, dulu awalnya Mataram Islam. Iya. Kebalik. Dulu awalnya Mataram Jogja, kerajaan Mataram, terus pecah menjadi Mataram. Awalnya itu Mataram Islam itu yang ada di Solo, makanya kan gelarnya Kasunanan. Kayak gitu. Nah kemudian pecah menjadi dua, yang satu Kasunanan, yang satu Kasultanan. Nah Kasultanan inilah yang menjadi cikal bakalnya Mataram Jogja. Gitu. Tapi Mataram Solo itu dulu penciptanya adalah Panembahan Senopati. Bukan. Sebelumnya yang jadi penciptanya itu Mataram Jogja itu ya Panembahan Senopati. Jadi, di kota gede itu ya. Panembahan Senopati itu kan dikasih daerah, gitu kan? Dikasih daerah lewat perjanjian Giyanti ini. Nah, kamu tak kasih daerah sini ya sudah, itu jadi daerahmu, jadi tanah perdikan lah. Gitu. Dan dia kemudian membangun daerah di situ
ya sampai sekarang akhirnya menjadi Kesultanan Yogyakarta. Betul. Nah, itu sangat panjang prosesnya, teman-teman. Artinya sudah melalui berbagai macam proses kehidupan, sehingga tidak mengherankan kalau memang Jogja jadi tempat yang cukup kental ya. Ya. Ada aura mistisnya di sana dan ya kita akrab dengan cerita-cerita yang mungkin ya mengandung nuansa goib ya. Wah, itu dia. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah sebuah tempat yang bernama Panggung Krapyak. Ting. Nah, ini dia fotonya. Panggung Krapyak. Nanti editor saya taruh sini. Ya, Cing. ya. Panggung Krapyak ini mungkin secara singkat dijelaskan dulu apa? Ya sebenarnya Panggung Krapyak ini dulunya itu adalah tempat untuk raja itu berburu kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah kegiatan rekreasi pada awalnya. Oke. Jadi zaman dulu kalau misalnya sultan atau raja itu rekreasi dia nggak mainan PS gitu. Waduh. Apalagi mainan Dota itu kan belum ada gitu kan ya. Dulu nggak pusreng ya? Nggak ada pusreng kayak gitu. Dulu anak-anak sultan zaman dulu, sesultan-sultan apapun nggak ada yang pusreng ya. Iya nggak ada, makanya mereka hiburannya adalah berburu. Iya. Kayak gitu. Nah, supaya kemudian ini menjadi sebuah sarana rekreasi atau sarana hiburan kayak gitu, disediakan sebuah bangunan yang cukup tinggi kayak gitu. Dan itu ada di daerah area perhutanan atau daerah pinggir hutan kayak gitu. Dan para raja dan keluarganya ini kemudian nanti akan naik ke atas bangunan itu. Kemudian sudah disiapkan di sana ya nggak cuma alat-alat berburu tapi juga mungkin sudah ada cemilan, sudah ada mungkin konsumsi dan lain sebagainya sana kayak gitu. Nah, dan hewan-hewan buruan ini sebenarnya juga sudah dikondisikan. Kayak gitu. Jadi di hutan itu udah ada abdi, udah ada pengawal-pengawal yang udah berusaha buat mengarahkan. Oh, yo jenenge rojo. Oh, jenenge rojo. Masa ngenteni sedina seharian ki ora ono iki endi. Ora sido rekreasi malah nesu. Iya, enggak jadi healing. Itu fungsinya sebagai tempat berburu karena dia posisinya lebih tinggi ya. Ya. Nah, kemudian ya itu sudah digiring nanti kelihatan mau ada macam-macam, ada babi, ada rusa, ada babi rusa. Ada babi rusak. Babi rusak kayak udah ya, kayak gitu. Ya pokoknya hewan-hewan buruan sudah dikondisikan kayak gitu. Terus juga ya kemudian raja ya tinggal mana kayak gitu. Atau kalau enggak sebenarnya ya karena itu sarana hiburan untuk menyenangkan hati gitu, walaupun panahannya meleset gitu, tapi udah ada hewan yang dicepake gitu. Oh iya. Kena. Padahal udah ditancepin duluan. Kena tapi udah mateng. Ya, kurang lebih gitu lah ceritanya. Udah lebih kayak gitu. Nah, berarti secara tempat tidak mistik dong. Sebenarnya secara tempat itu tidak mistik. Nah, menjadi mistik itu karena kemudian itu ya lama tidak digunakan gitu. Seiring dengan perkembangan zaman itu juga jadi bangunan yang ya walaupun sudah heritage kayak gitu tapi kemudian secara fungsi ya sudah tidak pernah digunakan lagi. Iya. Karena mungkin rajanya ya sudah kenal PS juga. Udah adu mekanik ya sekarang lebih ke udah pusreng lebih ke pusreng gitu. Jadi nggak butuh yang seperti itu lagi. Dan sekarang kalaupun naik ke panggung sana mau berburu kenanya orang. Warga sekitar. Aduh, Pak. Udah jadi perkampungan ya gitu ya. Malah kena bison motor bukan bison binatang. Kalaupun ada hewan ya itu pasti adanya cuma ayam tapi peliharaan warga kayak gitu. Wah, pitekku dipanah rojo ya. Ataupun ada kijang ya mereknya Toyota, bukan kijang rusa ya. Nah itu udah lama nggak dipakai. Udah lama nggak dipakai. Nah karena sudah lama tidak dipakai ya jadi kayak bangunan kosong kayak gitu. Nah bangunan kosong ini kemudian ya seiring dengan perkembangan zaman itu akhirnya ya dihuni atau malah diisi sama para makhluk tak kasat mata. Kayak gitu. Nah ini kemudian yang membuat tempat itu jadi horor karena memang lama tidak dihuni itu. Apalagi Panggung Krapyak ini kan lokasinya itu dekat sama perkuburan Krapyak itu sendiri. Kayak gitu. Iya. Dan memang cerita-ceritanya banyak urban legend atau mungkin banyak orang masyarakat yang memang memberikan kesaksian bahwa ketika mereka malam hari lewat di daerah Panggung Krapyak itu kan kondisi jalan lurus gini kan. Iya. Kondisi jalan lurus dan ini kemudian di sudut di ujung jalan itu Panggung Krapyaknya berdiri kayak gitu. Nah, ketika mereka
dalam perjalanan entah itu naik kendaraan ataupun berjalan kaki ataupun ngepit gitu ya. Naik kendaraan kemudian berjalan kaki itu kadang-kadang kan mereka juga harus Berputar mengelilingi. Berputar atau Mengelilingi. paling tidak mengurangi kecepatan Iya. kendaraan. Nah, ketika mengurangi kecepatan kendaraan itu banyak yang memberi kesaksian katanya di dalam panggung Krapia itu atau dari arah dalam panggung Krapia itu melihat banyak penampakan. Seperti kayak misalnya ada penampakan kayak sosok perempuan gantung diri. Waduh. Kayak gitu. Atau kemudian kayak melihat di atas panggung Krapia itu kayak ada sosok tinggi besar. Kayak gitu. Jadi ini yang kemudian membuat ya banyak cerita-cerita horor yang berkembang, apalagi kemudian kayak ada yang mendengar ada suara-suara juga di situ. Nah ini apalagi kemudian masyarakat sekitar gitu ya terasa kemudian yang terbangun ya suasana horor yang ada di sana itu. Malah semakin mengaktualisasi ya. Nah malah semakin mengaktualisasi kayak gitu. Nah tapi kalau dilihat secara sudut pandang seorang indigo sekarang itu kondisinya gimana? Kalau sekarang sih kondisinya sih mungkin secara vibe sudah agak berkurang, sudah secara horor mungkin sudah agak berkurang. Tapi yang lebih terasa memang dari arah pemakaman Krapianya itu sendiri. Itu pemakaman Krapia itu sendiri karena memang di situ sudah pemakaman lama gitu ya, pemakaman tua dan sudah mungkin banyak orang yang dimakamkan di sana. Aku lebih secara energi itu lebih ketarik itu ke sana daripada panggung Krapia sendiri. Dan memang di situ udah benar-benar kayak ya kalau dalam pandangan tak kasat mata ya udah kayak daerah koloni atau perkampungan tak kasat mata sebenarnya di sana itu. Bentar, coba ini kan sering nih teman-teman ya, kita juga sering mendapatkan gambaran bahwa di situ ada kayak tempat maksudnya banyak sekali di situ. Kalau divisualkan secara dunia nyata, mereka tuh posisinya gimana sih? Maksudnya kayak kampung, kayak kampungkah terus ada orang ya, ada roh-roh itu menjadi kayak orang-orang di situ berinteraksi atau mereka nangkring atau gimana gitu. Sebenarnya kalau dari segi visual itu ya benar-benar kayak di sana kayak ada bangunan kerajaannya kayak gitu, dan itu kayak di sekitar bangunan kerajaan itu ya kayak ada rumah-rumah atau mungkin kayak hunian-hunian gitu, dan makhluk-makhluk tak kasat mata ini ya berada di sekitar situ. Kayak gitu. Ya mereka ya berinteraksi sosial sesama mereka berinteraksi, gitu ya? Ada interaksinya, kemudian ada kan di situ ada berbagai macam golongannya kan. Ada yang ya kalau misalnya golongan bawah ya jadi kedibalnya kayak gitu. Kemudian kalau golongan yang agak tinggi ya di situ yang jadi pemimpinnya kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang powernya lebih tinggi itu kan cenderung kemudian kayak menguasai lah daerah-daerah, apalagi menguasai entitas-entitas lain yang ada di situ. Kurang lebih sih pandangnya seperti itu. Dan kadang-kadang memang yang secara energi ini dia sedikit lebih tinggi kayak gitu yang mudah untuk dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Oke. Okay. Dan berarti kalau dari sudut pandangmu melihat kayak gitu langsung tergambar semuanya kah? Misalnya dari yang level paling rendah sampai sosok tertingginya itu langsung terlihat kah? Atau ya misalnya kayak kita, woi gendone orang ketok ya. Misalnya premannya belum kelihatan gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau melihat sampai secara menyeluruh atau sampai melihat secara keseluruhan kayak gitu ya, itu harus benar-benar didasari oleh niat yang kuat dan memang kondisinya kita memungkinkan untuk melihat itu. Kalau misalnya kondisi kita untuk tidak memungkinkan, lebih baik jangan, karena pasti energi kita kalah. Gitu. Jadi ya mending ketangkepnya aja. Nah, lebih mending kita nggak usah terlalu niati, tapi kalau misalnya memang ketangkep ya udah biar ketangkep kayak gitu. Ya ditontonin aja, misalnya kayak kita lihat sebuah kampung gitu, sebuah desa gitu ya. Betul kayak gitu. Apalagi kan memang panggung Krapia ini kan memang sudah berjalan sekian tahun ya kayak gitu ya. Banyak juga kemudian ya saya nggak kemudian menyalahkan atau gimana. Ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya yang membuat secara energi atau secara aktivitas entitas yang ada di sana itu kemudian meningkat. Kayak misalnya aktivitas cari nomor misalnya kayak gitu. Itu kan kayak manggil kemudian kasih kayak sajen dan lain sebagainya kayak gitu. Nomornya yang tembus berapa kayak gitu. Padahal mereka juga mungkin main togel aja enggak kayak gitu. Padahal dia yang dipanggil itu roh itu juga kalah terus. Nembaknya juga salah terus.
Nah ini apa istilahnya nomor jitu gitu. Kemudian membakar dupa atau segala macam supaya banyak orang tirakatan tidur di bawah pohon atau mungkin tidur di makam yang ada di situ nunggu mimpi. Aku mimpi anjing. Oh berarti kalau anjing itu yang tembus berarti nomornya 2. Iya. Itu ada kan ya gitu. Iya ada rumus-rumusnya makin aneh. Emang lebih setan manusia kelakuannya. Nah itu yang bikin vibe-nya jadi agak tambah angker itu sebenarnya. Dan itu menjadi kayak semacam undangan buat yang dari makam-makam tadi datang ya, karena disajiin sajen. Dikasih sajen, dikasih dupa apa dan lain sebagainya ya pada seneng dong. Kasih kopi kayak gitu. Wah, enak banget itu kayak gitu. Enggak usah ke Starbucks. Tapi yang kedua dikasih kopi pahit nggak mau, janji jiwa bos. Tuku lah paling ora tuku. Levelnya udah beda. Iya, kopi kekinian anak senja, ntar dia update di sana. Itu tentang panggung rap ya. Iya. Oke. Yang kedua yang tidak kalah ini pasti terdengar kalau kamu cari di internet segala macam, teman-teman pasti ada yang namanya tempat angker yang kedua adalah Gua Jepang. Nah, Gua Jepang itu di daerah Kaliurang. Betul. Kayak gitu. Gua Jepang ini memang ya disebut Gua Jepang karena memang peninggalan Jepang ya, kayak gitu. Kalau peninggalan Juventus, Gua Juventus namanya. Kalau peninggalannya kota Jakarta ya lu gua. Iya, gitu. itu dia bisa. Gua gitu. Fungsinya dulu kan itu sebagai tempat pengamatan ya. Ya sebagai tempat pengamatan, sebenarnya sebagai tempat untuk kayak semacam perlindungan. Atau mungkin kayak semacam pos penjagaan lah atau mungkin untuk menampung logistik dan lain sebagainya kayak gitu. Mirip kayak barak sebenarnya di tempat itu. Dan ya tempatnya juga menjadi angker karena memang di situ banyak orang yang menjadi korban sebenarnya. Pribumi. Nah, ini kan kemudian ya yang namanya penjajahan Jepang itu kan zaman dulu kan memang kejam banget kan, kayak gitu itu. Kalau ada orang yang dicurigai sebagai ya kayak kemudian pemberontak atau mungkin kayak pejuang yang untuk memperjuangkan kemerdekaan atau apa gitu, ya pasti diseretnya ke sana dan eksekusinya di sana biasanya. Oke. Gitu. Dan itu banyak. Dan ada juga beberapa yang memang sempat ditahan di sana dan ya dibiarkan aja sampai mati kelaparan di sana. Waduh. Kayak gitu. Dingin lagi ya di daerah. Iya. Maksudnya ditahan di kaki gunung Kaliurang pada saat itu, itu pasti suasana situasinya itu sangat-sangat berat untuk betul. Untuk gitu. warga pribumi yang pasti sudah tidak dikasih makan, tempatnya sangat dingin. Betul, nggak dikasih pakaian yang layak juga, gitu, bahkan mungkin dibiarkan telanjang dada kayak gitu kan. Apalagi ya kalau dingin gitu ya kisut kan, Mbak. Iya, mengkerut gitu. Lama-lama kisut. Tapi apakah banyak meninggal karena hipotermia kah? Iya sebenarnya sih lebih bisa itu untuk Jawa, tapi sebenarnya lebih banyak ya benar-benar dibunuh, disiksa, dieksekusi. Apalagi kan misalnya yang para tahanan itu kan dicurigai mereka tahu banyak hal, tahu mungkin markas dan lain sebagainya ya. Proses penggalian informasi diinterogasi, tapi diinterogasi ya sambil dianiaya kayak gitu, sama ya disiksa segala macam sampai meninggal kayak gitu itu. Ada untold story-nya nggak di situ? Kalau dari segi untold story sih sebenarnya aku lebih suka ngasih pandangan seperti ini, bahwa memang energi kekejaman ini itu banyak dimanfaatkan sama entitas-entitas tak kasat mata itu yang ada di sana. Darah yang tertumpah di sana itu diserap energinya sama entitas yang ada di sana, sehingga kemudian itu memberikan power buat mereka. Dan tidak heran kemudian kalau misalnya yang namanya Gua Jepang itu benar-benar kalau misalnya memang masuk ke sana itu kondisinya benar-benar menekan kayak gitu. Karena memang entitasnya ada di situ, karena memang mereka menyerap banyak darah yang ada di situ, itu cenderung kuat kayak gitu. Bahkan bisa sampai menggerakkan benda kayak gitu, bahkan bisa sampai mempengaruhi fisik manusia kadang-kadang. Fisik manusia itu maksudnya nyentuh atau kesurupan? Jadi kadang-kadang bisa kayak nggak ada apa-apa, kita kayak ada yang nyentuh, yang bahkan ada yang jorokin, ada yang jegal juga ada. Kayak gitu. Bahkan ya bisa dibilang
Sering sih kalau misalnya mungkin ke sana gitu kesurupan kayak gitu. Kesurupan itu oleh sosok yang memang tadi entitas yang memakan energi tadi, atau Ya oleh roh-roh, misalnya roh-roh korban yang memang pada saat itu. macam-macam sih kayak gitu. Itu kita Tapi nggak mayoritas bisa. powernya karena lebih kuat yang itu mungkin itu kali ya. Ya sebenarnya sih kalau secara aku belum pernah ngitungi secara statistik ya kalau kayak gini ini agak belum disurvei Pak kayak gini Pak. Jadi ini pertanyaannya susah ini. Nanti kita kasih kuesioner ya. Harus ada kesurupan Anda siapa? Scientific ya, harus scientific. Aku itu nggak suka yang kayak yang karena aku kan bilangnya kan dukun bimbel ya. Iya. Dukun bimbel itu nggak suka yang nebak-nebak yang langsung gambling bahwa oh ini pasti gara-gara entitas itu. Wah ini pasti gara-gara arwah yang ada di situ. Enggak Pak. Itu harus ada statistiknya Pak kalau kayak gitu itu. Pak. Nah mungkin ada yang mau sponsori statistik kami. Tapi enggak, maksudku mayoritasnya yang rata-rata di sana yang berinteraksi dengan manusia kebanyakan ya entitas-entitas itu ya. Ya entitas-entitas itu yang pasti lebih banyak di sana. Sebenarnya ada juga yang dalam tanda kutip ini yang malah kemudian aku bukannya gimana ya, aku sebenarnya agak kurang suka gitu. Ada beberapa oknum lah suka ngetes gitu, sok ngetes gitu. Di situ memang ada beberapa spot yang masih kelihatan kayak ada bekas darahnya di situ, kayak gitu. Dan itu ada yang mungkin pengen eksperimen, ngetes keberanian, ngetes ilmu, itu dikasih jeruk nipis Pak. Biar Kayak apa? gitu. Katanya mitosnya kalau bekas darah itu dikasih jeruk nipis atau dikasih garam, nanti rohnya teriak. Arwahnya itu jadi kayak apa bereaksi gitu. Mungkin pernah dengar kayak gitu. Itu. Belum pernah, aku baru kali ini. Ada seperti itu. Jadi mitosnya itu ini sering dilakukan misalnya orang-orang kurang kerjaan itu ada bekas tempat kecelakaan gitu kan, di situ ada bekas darahnya, itu biasanya dikasih jeruk nipis atau enggak dikasih garam. Kayak gitu. Dan itu maksudnya itu mitos atau benar? Sebenarnya sih kalau aku bilang itu beneran. Waduh, jahat banget ya. Betul, karena itu malah kemudian ya kayak menodai lah. Iyalah. Kayak menodai tempat yang ada di situ kayak gitu kan. Wow. Jangan kayak gitu. Maksudnya kayak buat gitu. apa sih? Bagus lu bersihin, lu doain ya. Iya gak sih? Ini malah ya aku sih juga nggak tahu, tapi yang namanya orang kan macam-macam ya Pak ya. Iya sih. Orang-orang itu kadang-kadang ya ada yang pengen ngetes ilmu, ada mungkin ya nyoba eksperimen, bener nggak sih kayak gini kayak gitu kan. Ya mungkin beneran juga habis itu kesurupan kayak gitu kan. Oke. Dia efeknya jadi kesurupan karena ya mau nggak mau jadi marah ya. Iya pasti kayak gitu karena pasti kan memancing kayak Iya. gitu. Wow. Dan itu masih ada spot yang masih ada bekas darahnya. Masih ada di sana itu kayak gitu. Spot di gua Jepang itu yang menurutmu paling angker? Itu yang kayak ada bekas penjara sebenarnya Pak di situ. Oh, oke. Kan sebenarnya gua Jepang itu ada beberapa, kan nggak cuma satu di sana. Ada beberapa gitu. Aku yang spot sebenarnya yang nggak terlalu nyaman itu yang sebenarnya dia agak ke atas kayak gitu. Dan itu ada bekas penjaranya di situ. Itu memang karena menurut yang aku rasain ya energinya sih gimana sih kalau misalnya di situ ada energi energi kesedihan, energi nelongso, kemudian kayak orang tersiksa, orang ketakutan mau dibunuh dan lain sebagainya, itu masih terasa di situ. Kayak gitu. Nah, menarik nih, maksudnya kalau tidak nyaman itu berarti karena hiruk pikuk kah? Kan biasa kita kalau di tempat ramai, aduh nggak nyaman nih berisik gitu misalnya, atau nggak nyamannya lebih ke karena ya tadi kayak misalnya wah aku nggak kuat yang ngeliat kesedihannya. Perasaannya jadi kayak nyambung Pak. Kayak gitu. Okay. Kita ngerasain apa yang mereka pernah rasain di situ. Ya itu yang membuat kita nggak nyaman. Kalau sebenarnya kalau secara interaksi energi sih ya itu relatif ya. Itu kita masih bisa tahan. Tapi kadang-kadang kalau yang namanya empati kalau udah connect rasa itu kalau udah connect rasa itu, apalagi kalau ngelihat bekas darah, ini bekas darah dulu diapain kayak gitu. Dan kamu benar-benar bisa tervisualkan dulu kejadiannya. Nah itu jadi kemudian kayak ke flashback gitu Pak. Aduh gitu. Wow, itu gila sih kalau emang maksudnya kita jadi benar-benar menyaksikan kayak di depan kita gitu. Iya kayak gitu. Ini kayaknya kemudian dibunuh, yang kemudian kayak ditebas samurai dan lain sebagainya kayak gitu. Wow. Dan itu banyak ya kisah-kisah seperti itu di situ ya. Pertanyaanku lagi seputar gua Jepang nih terakhir. Pada saat dulu itu kejadian rentang waktu Jepang di sana, apakah tempat itu sudah angker, Pak?
ya yang namanya aja itu sebenarnya di gunung ya kayak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya sebelum difungsikan sebagai barak itu, ya sebenarnya di situ sudah ada entitas yang menunggu kayak gitu. Dan karena memang kemudian vibe-nya kejem, ya entitas yang ada di situ juga kemudian terpengaruh juga. Apalagi ketika kok banyak darah itu kan memancing mereka. adrenalin terus ya secara itu. Energi itu juga jadi makanan buat mereka kayak gitu ya. Wah kayak gini mending tak pancing aja lagi biar darah terus. Wow, gitu. Gila berarti sepowerful itu ya. Kayak gitu. Wow, itu teman-teman tempat kedua gua Jepang di Kaliurang. Iya, gitu. Ini tempat ketiga karena waktunya udah lumayan nih durasi. Tempat ketiga, kita ini membahas dulu tentang ini Pak, hantu Mbak Yayu. Nah, ini sebenarnya udah sangat. Ini ceritanya. Nah, ini di sebuah kampus sih. Kita nggak usah sebutkan lah kampus mana. Lah kan udah jelas UGM. Udah banyak ini. Ya, udah banyak ceritanya. Iya. Kita nggak mungkin dong Pak kita baca ceritanya ada Mbak Yayu di UGM. Kita tidak sebut namanya tapi. Ya maksudnya udah jadi urban legend gitu. Ya nggak sih kayak kita juga nggak kayak Dewi terlihat sangat bohong ya ketika kita ya UGM tapi kita nggak sebut kepanjangannya lah kayak gitu ya. Kita sebut aja Universitas Gedung Mantenan misalnya, gitu. Yang sekarang mungkin lebih ke arah Universitas Gerbang Melulu karena banyak gerbangnya. Iya. Nah ini sosok Mbak Yayu di UGM. Jadi ini teman-teman secara singkat ceritanya adalah sosok ini katanya dulu adalah mahasiswi tingkat akhir yang sedang melaksanakan tugas akhir TA, tapi akhirnya stres, terus dia akhirnya gantung diri dan menjadi sosok yang bergentayangan. Ya. Gimana dikonfirmasinya? Ya sebenarnya kalau cerita horor kampus tuh hampir di setiap kampus tuh ada, tapi memang yang cukup legend di Jogja ini Mbak Yayu ini memang cukup legend kayak gitu ya. Bahkan sampai dibikin nama warung gudeg Mbak Yayu. Aku kurang ngerti malah neng. Aku ngerti nih Yuk Jum. Tak kira jadi nama gudeg ya Yuk Jum tuh Yuknya Yayu. Sumpah aku kurang ngerti gudeg Mbak Yayu neng. Itu rasa bluso itu Pak. Enak. Ya menurut lidah gue enak. Mana bahas makanan Pak. Gudeg bengi apa gudeg? Gudeg bengi. Oh teles berarti. Gudeg teles. Wah enak gitu. gue. Semua. Ya dimaklumi lah lagi kangen Jogja ya kayak gini lah. Putek lo ya enak ya batas kota ya. Aduh. Oke lanjut. Nama Mbak Yayu sangat melegenda menjadi nama sambal rahayu. Aduh. Oke. Jadi itu benernya urban legend itu banyak. Mbak Yayu ini sendiri jadi kayak ceritanya awalnya itu kan kalau misalnya yang aku lihat yang paling ya misalnya paling valid lah gitu. Atau bukan paling valid itu gini, banyak yang mengkonfirmasi. Iya betul. Banyak yang kemudian mengalami hal yang serupa. Betul. Jadi mereka ketika ini di salah satu fakultas, sebut aja fakultas ekonomi kayak gitu kan ya. Anda kan langsung bisa di fakultas ekonomi. Kenapa pakai acara di sebuah fakultas yang kita sebut saja ekonomi? Aduh. Pengen coba menutupi susah ya Pak ya. Tapi aku atau gue menutupi kan. Itu yang tak rasakan ketika tadi UGM. Jadi mengkonfirmasi di Fakultas Ekonomi ini eksistensi Mbak Yayu ini kayak terasa kayak gitu, lebih terasa kayak gitu. Kayak misalnya ada kayak mahasiswa gitu, ini ceritanya mahasiswa perempuan, dia mau menunggu bimbingan. Oke. Jadi menunggu bimbingan dosennya ini, kemudian karena dia kan nunggu di bangku luar kayak gitu. Ya. Nah pas nunggu di bangku luar itu di sebelahnya itu juga ada mahasiswi perempuan, tapi dia ngerasa kok pakaiannya agak aneh gitu. Jadi pakaiannya kayak pakaian jadul gitu. Pakai mahasiswi jadul yang kayak model ya kayak rok panjang kayak gitu, kemudian kayak ada kembang-kembang, penampilannya juga era-era ya mungkin sekitar era-era 80-an atau kalau yang sekarang mungkin lebih kalau visualnya kayak ini, kayak apa?
Nadine Amiza. Kalau manggung Nadine Amiza biasa pakai gaun-gaun kayak gitu. Iya itu mode-mode seperti itulah. Nah, kemudian ditanya sama dia namanya siapa? Namanya Yayu kayak gitu. Bimbingan sama Pak dosen ya iya katanya kayak gitu. Nah, terus abis itu biasa dong kemudian gantian bimbingan gitu kan ya mahasiswa yang sebelumnya keluar kayak gitu. Nah si cewek ini mempersilakan Mbak Yayu silahkan kalau mau masuk duluan, aku masih belum siap kayak gitu. Oh iya ya sebentar. Nah kemudian Mbak Yayu ini masuk kayak gitu kan, nunggu lama banget kok nggak keluar oh mungkin nunggu bimbingannya lama. Nah sampai akhirnya tiba-tiba si dosen ini keluar kayak gitu. Si dosen ini keluar karena dia mengenali mahasiswi yang mau bimbingannya, dia nanya, loh kamu itu dari tadi nunggu toh kayak gitu. Oh iya Pak, tadi di dalam kayaknya ada yang bimbingan Bapak kayak gitu. Terus si dosennya malah nanya, loh nggak ada kayak gitu. Siapa yang bimbingan saya dari tadi nunggu di dalam karena nggak ada saya keluar jadinya kayak gitu. Tadi ada yang masuk kayak gitu, jelasin apa segala macam kayak gitu. Tiba-tiba dosennya langsung kayak ya mungkin karena dia udah lama di situ jadi kayak tahu ya. Oh ya yuk kayak gitu. Oh udah itu nggak usah dipikirin kayak gitu. Tapi kemudian habis bimbingan gitu kan udah mulai agak aneh kayak gitu. Terus akhirnya dosennya cerita, nah itu memang mahasiswi yang dulu di sini tapi udah meninggal gitu. Nah itu sebenarnya kejadian awal yang kemudian membuat nama Mbak Yayu ini kemudian terkenal itu sebenarnya awalnya di situ. Nah kemudian ini berkembang jadi kayak urban legend yang katanya juga mengaku banyak yang bertemu dengan berpapasan dengan Mbak Yayu ini. Sebenarnya kalau yang aku lihat sebenarnya bukan karena dia stres karena perkuliahan atau gimana, tapi sebenarnya ini kayak apa ya? Ya kayak ada semacam aib lah sebenarnya. Oke. Bahwa cerita sebenarnya dia itu meninggal gara-gara dia punya hubungan sama seorang laki-laki dan kemudian mungkin karena kelewat batas akhirnya sampai hamil di luar nikah karena masih mahasiswa, dua-duanya juga jadinya belum siap. Si cowok ini kemudian meninggalkan dia kayak gitu, nggak mau tanggung jawab, dia akhirnya stres lalu bunuh diri. Wow. Sebenarnya yang namanya Mbak Yayu itu kayak gitu. Dan dia meninggalnya itu sebenarnya apa ya kayak menjatuhkan diri dari lantai atas kayak gitu. Oh iya sorry bukan gantung diri ya, bukan menjatuhkan diri. menjatuhkan dari lantai atas kayak gitu. Kemudian ya udah sampai sekarang ya rohnya masih ada di situ kayak gitu, dan memang kayak masih menjalankan keseharian yang ada di situ, entah itu kuliah, bimbingan skripsi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu kejadian tahun berapa? Era-era mungkin sekitar 80-90-an lah, 80-an akhir mau 90-an lah kayak gitu itu. Dan sampai sekarang vibe-nya gimana? Masih? Kalau sampai sekarang sih katanya masih kayak gitu, katanya masih, dan beberapa mahasiswa juga. Ya ini kan kalau di kampus itu kan jadi kayak semacam ya Pak ya, kayak semacam jadi cerita yang lebih gampang ditangkap dari mulut ke mulut gitu. Apalagi kalau misalnya dalam komunitas kampus gitu kan, misalnya udah malam gitu, wah jangan malam-malam dong nanti ketemu Mbak Yayu. Nah itu kan sebenarnya malah memancing kayak gitu. Nah ini kita ceritain gimana? Memancing. Ya mungkin nanti kita ajak makan gudeg aja lah kayak gitu. Jauh ya kasihan. Jauh Mbak Yayu kesini pas datang kita udah kelar. Tapi enggak, maksudnya bisa gitu kalau kita beda lokasi. Kalau beda lokasi gitu ya apa gimana, mau dicoba atau gimana? Iso. Kita coba aja. Waduh. Aku kan lebih suka konkret gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya mau dicoba ya kita coba aja. Oh ya, ayo. Ini sekali lagi kita pakai pendulum ya. Dan aku mau coba karena ini lokasinya agak jauh, aku pakai yang tipis aja di sini. Kita coba kayak gitu. Wah ini teman-teman ini kita coba semoga bisa berkomunikasi ya. Kita coba komunikasi ya. Berani manggil namanya 3 kali? Berani. Ya udah, aku coba ya. Paling enggak dipanggil lah kayak gitu ya. Paling enggak kita panggil. Mbak Yayu yang ada di UGM, Fakultas Ekonomi ya. Silakan komunikasi lewat pendulum ini. Goyangkan pendulumnya kalau misalnya memang Anda sudah hadir di sini. Oke.
Anda sudah hadir ya? Ini Mbak Yayu bukan ya? Oke. Benar. Oke. Kalau iya goyangnya ke kanan ya searah jarum jam ya. Oke. Kalau enggak gini ya. Kalau iya goyang ke kanan, kalau tidak goyang ke kiri ya. Mbak Yayu ngerti ya? Saya sih udah lihat penampakannya Mbak Yayu soalnya. Waduh. Ada di belakangmu. Tenanan Pak. Iya ini. Mbak. Maaf ya, matur nuwun Mbak. Sampun. Ya disapa dulu lah. Ini kita dari channel Reno Fenaldi. Reno Fenaldi Channel, Mbak Yayu. Kita lagi membahas tentang Mbak Yayu, bukan untuk apa-apa, tapi kita pengen siapa tahu mungkin ada pesan yang pengen disampaikan melalui kami berdua. Oke. Ini acara namanya Semedi, seputar misteri di mana-mana. Betul. Kita hargai Mbak Yayu sebagai misteri yang ada di kota Jogja ya. Oke. Berkenan kalau misalnya kita coba tanya, kalau misalnya ya goyang ke kanan ya. Oke. Berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke. Mau coba tanya apa? Mbak Yayu, saya mau nanya apa namanya? Apakah benar yang selama ini diceritakan ketika ada di UGM itu katanya sosok Mbak Yayu, apakah emang benar Mbak Yayu atau banyak yang ngaku-ngaku sebagai Mbak Yayu? Benar Mbak Yayu bukan? Oke, coba ya. Wah, bukan Pak. Bukan, berarti sebenarnya sosoknya nggak cuma satu yang ada di sana, tapi ada beberapa kayak gitu. Yang dompleng Mbak Yayu ya berarti. Ini kan udah jadi kayak urban legend kayak Iya. gitu. Boleh nanya lagi Pak? Boleh. Mbak Yayu, berarti kalau banyak yang mengaku-ngaku jadi Mbak Yayu terus usil ke mahasiswa atau siapapun yang ada di situ, Mbak Yayu gimana, seneng nggak dengan hal-hal itu gitu? Seneng atau enggak? Goyangnya ke kiri. Wah, enggak Seneng. Ya, siapa yang seneng kalau kayak gitu, artis aja. Iya. Enggak seneng kok, ditiru atau diparodiin juga belum tentu seneng. Iya betul. Mbak Yayu. Aduh, aku udah dipekewo ya. Monggo Pak. Oke, tak tanya aja. Mbak Yayu, ini aku langsung aja nanya, nggak usah pakai pendulum, nggak apa-apa. Anda bisa komunikasi lewat saya bisa dengar Anda, saya bisa ngerti Anda. Oke, kenapa kok masih di sana? Apa yang ditunggu? Anda memang seneng di sana, masih seneng kuliah, masih seneng dengan kegiatan belajar mengajar, seneng dengan suasana kampus ya. Oke. Jadi sampai kapanpun karena memang masih pengen di sana, masih tetap pengen di sana. Waduh. Iya. Sudah jadi bagian di sana, kecuali memang kalau bangunan itu sudah tidak ada lagi. Ya nggak mungkin dong. Dia bisa pecah Anda sama sosok. Serang ngerti ya. Ya nggak mungkin dong kalau bangunannya nggak ada. Oh iya, oke. Jadi dia bilang, oke Mbak, cukup ya. Boleh kembali, terima kasih. Mbak Yayu matur nuwun. Matur nuwun ya. Nggih, sami-sami berkah dalem. Berkah dalem. Dia bilang, intinya dia bilang seperti ini. Saya sudah menjadi bagian di situ. Kampus itu ya saya sendiri. Waduh. Gitu. Saya ya kampus itu. Kayak gitu. Selama itu ada, ya saya akan ada di situ. Kayak gitu.